Perbarui ilmu Islam kamu bersama Religion di tv1news.com dan TV1 Connect. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Subhanallah. Alhamdulillah wala ilaha illallah. Wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Pernah ada seseorang yang bertanya kepada saya, Ustadz, kenapa sih manusia itu dikasih ujian, dititipin musibah, sambil tersenyum tipis? Saya bilang, karena memang itu sudah takdirnya manusia. Karena jelas dalam surat Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berpesan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya bilang ke ibu tersebut, ibu, ketika manusia diberi kesempatan hidup ke muka bumi ini, Allah memberikan syarat. Syaratnya apa, Ustaz? Syaratnya adalah manusia harus siap diuji. Karena begitu kata Allah, walanabluwannakum bisyai'in. Wahai manusia, ketika kalian ada di bumi ini, kalian harus siap aku uji. Dengan bahasa yang paling gampang begini, ibu. Ibu kalau jadi manusia harus siap diuji. Tapi kalau ibu tidak siap diuji, jangan jadi manusia. Loh, terus kenapa Allah memberikan ujian kepada kita, Ustadz? Kenapa harus ada musibah dalam hidup? Saya tanya lagi, ibu tahu nggak kapan Allah kangen sama kita? Emang Allah kangen sama kita, Ustadz? Bisa jadi saking kita jarang mendekat sama Allah, kita terlalu jauh sama Allah, nggak pernah dekat sama Allah, nggak pernah nyebut nama Allah, makan tidak dengan bismillah, masuk kamar mandi tidak dengan doa, melakukan aktivitas keseharian jauh dari menyebut asma Allah. Sama sekali kita nggak ingat sama Allah. Jadi Allah yang kangen sama kita. Karena bagaimanapun seburuk-buruknya kita, seberdosanya kita bagaimanapun, kita ini tetap hamba Allah. Hamba yang pasti disayang oleh Allah. Ar-Rahman Ar-Rahim, Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang. Karena kita nggak pernah mendekat sama Allah, tidak pernah menyebut asma Allah, sampai Allah yang rindu dan kangen sama kita. Saking rindunya Allah sama kita, maka Allah ngundang kita supaya kita hadir dekat dengan Allah. Nah, undangan Allah itu diberikan oleh Allah dalam bentuk apa? Dalam bentuk ujian dan musibah. Maka ibu, ketika kita diberikan ujian dan musibah, itu adalah bentuk undangan dari Allah supaya kita datang kepada Allah. Karena memang pemirsa TV-an yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak selamanya ketika Allah menitipkan ujian itu adalah sebuah musibah. Tapi bisa jadi ujian itu adalah hadiah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan secara fitrah manusia itu harus dibikin dalam keadaan susah, dalam keadaan sedih, dalam keadaan terhimpit, baru dia ingat dengan Allah. Itu fitrah dan itu sangat-sangat wajar. Maka Allah tahu kuncian hambanya. Oh, di saat senang manusia lebih sering lupa sama Allah. Lupa sedekah, lupa zakat, lupa nyenengin tetangga, lupa nyenengin orang tua. Serba lupa karena dia senang. Nah, satu-satunya cara Allah memberikan ujian dan musibah supaya kelupaan-kelupaan dia itu menjadi ingat, menjadi sesuatu yang dia berpikir bahwa oh, bisa jadi inilah ujian dan musibah sengaja Allah kasih buat saya supaya saya berubah menjadi manusia lebih baik lagi. Contoh, ada seorang anak muda yang dia tidak pernah zikir, tidak pernah melaksanakan ibadah sholat, tidak pernah berdoa,
tidak pernah berpuasa, baik sunnah maupun wajib, jauh, sangat jauh dari Allah, jauh. Tapi anak muda yang jauh dari Allah ini, suatu saat dia naik pesawat. Tiba-tiba terjadilah turbulence. Pesawat terguncang begitu dahsyat, hujan besar, petir menggelegar, pesawatnya oleng, mungkin hampir saja mau jatuh. Saat itulah si anak muda yang tidak pernah ingat Allah, disitulah dia ingat Allah. Karena keadaannya memang sudah sangat dekat dengan kematian. Dan ingat, manusia itu ingat sama penciptanya dalam dua hal. Ketika susah dan dekat dengan kematian. Satu pesawat semua menyebut nama Tuhannya. Yang beragama Nasrani menyebut Tuhannya. Si anak muda tadi yang jelas-jelas beragama Islam tapi jauh dari Allah, dia menyebut apa? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Refleks keluar dari lisan dan mulutnya. Padahal sepanjang hidupnya dia tidak pernah dengan sengaja menyebut nama Allah. Tapi saat itu dipaksa oleh Allah. Turbulensi yang begitu dahsyat menggetarkan hatinya, menggoncang jiwanya. Sehingga refleks kemudian lisannya mengucapkan Allahu Akbar. Jadi secara teori jiwa kemanusiaan, dalam setiap diri kita apapun agamanya ada yang disebut dengan God spot, titik Tuhan. Di mana titik itu akan keluar dalam keadaan yang betul-betul terhimpit. Berarti sebenarnya secara fitrah manusia itu perlu Tuhan. Kita sebagai muslim perlu Allah. Tapi sayangnya harus dalam keadaan terdesak dulu baru kita mengingat Allah. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah memberikan kita kekuatan untuk tidak melepaskan Allah dari lisan kita, tidak melepaskan sholawat dari kegiatan sehari-hari kita. Itulah cara Allah. Saya bilang ke ibu yang tadi, seperti itulah ibu. Semakin berat ujian yang dititipkan oleh Allah, berarti Allah itu lagi betul-betul rindu dan kangen sama ibu. Karena tidak ada cara lain. Allah mengundang harus dengan musibah, barulah ibu ingat sama Allah. Ketika saya tanya, bukan seperti itu ibu situasinya? Iya Ustadz, saya semenjak dapat musibah yang bertubi-tubi Ustadz, ya Allah, tahajud saya rajin, zakat saya nggak pernah putus, sedekah saya juga rajin. Di mata ibu itu kan musibah. Tapi sebenarnya kalau ibu mau jujur, itu adalah hadiah. Mana bentuk hadiahnya Ustadz? Buktinya, ibu sekarang mendirikan sholat tahajud, ibu nyumbang masjid, ibu peduli anak yatim. Bukankah itu semua berawal dari musibah yang Allah titipkan? Si ibu itu bengong dan merenung, dia berpikir, iya betul Ustadz. Ternyata kita sebagai mukmin, musibah itu harus bisa menjadi hadiah apapun caranya. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Jadi orang Islam itu enak kita. Keseharian kita 24 jam tidak pernah bisa lepas dari asma Allah. Contoh, ketika kita sholat 5 waktu, kita menyebut asma Allah dengan kalimat Allahu Akbar. Kita angkat tangan. Angkat tangan ini sebuah simbol, tanda menyerah, kepasrahan, ketidakmampuan, keterbatasan kita. La haula wa la quwata illa billah. Itulah kita mengangkat tangan. Tanda bahwa kita ini bukan siapa-siapa ketika sudah berhadapan dengan sang pemilik semesta, Allah Subhanahu wa taala. Kita sebut Allah. Salat subuh. Belum lagi di subuh rakaat kedua. Belum lagi nanti di salat-salat sunnah duha. Kita sebut lagi di setiap doa. Allahumma inna duha'a, duha'uka wal baha'a, baha'uka wal jamala, jamaluka wal quwata, quwwatuka wal qudrata, qudratuka wal ismata, ismatuka. Sebut lagi nama Allah. Di sholat zuhur kita bertakbir lagi. Di asar kita takbir lagi. Maghrib, isya dan seterusnya. Itu ketika kita membicarakan konteks sholat. Tapi dalam keseharian juga kita tidak lepas. Contoh, bagaimana seorang muslim yang baik ketika dia refleks melihat sesuatu yang bersifat dosa dan negatif. Lisannya langsung mengucapkan Astaghfirullahalazim. Perasaan berdosa dan bersalahnya dia kembalikan kepada Allah lagi. Rasa itu dipulangkan kepada Allah dengan kalimat Astaghfirullahalazim. Tiba-tiba di tengah jalan ada yang ngasih uang, dapat rezeki.
Ada rasa bahagia. Rasa bahagia itu bukan punya dia. Dia kembalikan lagi kepada Allah. Dengan kalimat apa? Alhamdulillah. Memuji Allah. Dapat uang, mau belanja. Tiba-tiba ada telepon, ada WA, ada SMS dari tetangga. Ada tetangga yang sangat dekat dengan kita meninggal dunia. Sedih. Percaya dan tidak percaya. Perasaan baru kemarin gua ngobrol sama nih orang. Perasaan baru kemarin ngopi bareng, kongko. Ya Allah sekarang udah gak ada. Sedih dia. Berduka. Rasa sedih dan berduka itu lagi-lagi dikembalikan kepada Allah dengan kalimat apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Pada suatu hari kita berjanji, kita minjem uang sama orang, kita berjanji mengembalikan minggu depan dengan kalimat insya Allah. Jika Allah menghendaki, kita libatkan Allah lagi. Secara tidak sadar keseharian kita nggak akan pernah bisa lepas dari Allah. Itulah indahnya Islam. Tapi hati yang ditutupi oleh dosa, maksiat, bercak dan noda sedikit demi sedikit, dia mulai tertutup, susah dihilangkan. Itulah yang akhirnya ketika lisan mengucap Allah tapi hatinya tidak menyebut asma Allah. Karena sebaik-baiknya lisan yang mengucap Allah, ucapan itu keluar dari hati. Bukan hanya dari lisan. Dan itulah sebaik-baiknya zikir, dan itulah zikir yang membuat hati kita tenang kepada Allah Subhanahu wa taala. Si ibu ini masih satu rangkaian cerita ya. Si ibu ini makin kepo dan dia kembali bertanya. Terus Ustadz ada yang bilang kalau tsunami di Aceh itu azab, Lombok itu azab. Bagaimana Ustadz kita sebagai muslim menyikapi supaya tidak suuzon pada satu daerah ketika Allah menimpakan musibah? Lagi-lagi saya tersenyum, saya coba cari bahasa yang paling indah, yang paling ringan, yang paling mudah dicerna dengan kapasitas keilmuan si ibu dan agamanya tentunya. Saya kasih sampel, tadi ibu tanya masalah di mana ibu? Di Aceh Ustadz 2004, tsunami besar, yang meninggal itu puluhan ribu Ustadz. Banyak orang yang bilang itu azab karena Aceh bla 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 segala macam. Belum lagi yang di Palu kemarin Ustadz. Itu ada tradisi upacara di pinggir pantai yang pada akhirnya Allah marah. Bagaimana menyikapi itu Ustadz? Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita untuk mengedepankan baik sangka. Husnuzan. Waqalan Nabi, beliau berpesan, iyyakum wazan fa inna zanna akdzabul hadis. Jauhilah buruk sangka karena buruk sangka itu adalah sedusta-dustanya perkataan. Dan itu merusak alam pikiran kita. Kalau alam pikiran sudah serba negatif, sudah rusak, sudah kotor, maka hati pun akan ikut kotor. Maka saya sampaikan ke ibu itu, tsunami yang terjadi di Aceh, banyak makan korban kan bu ya? Iya Ustadz, puluhan ribu. Bukankah korban di Aceh itu beragam karakter mereka? Beragam kebaikan mereka. Ada yang menjadi korban di Aceh, rumahnya terseret, keluarganya meninggal, anak-anaknya hilang, harta bendanya habis, luluh lantah. Tapi dia orang yang soleh. Sholatnya tidak pernah putus, puasa sunnahnya nggak pernah berhenti. Berdiri, sudah berwudu, gelar sejadah di sepertiga malam juga tidak pernah berhenti. Peduli terhadap tetangga iya, memuliakan tamu apalagi. Oh, orang ini sangat soleh dan baik. Dia betul-betul menjalankan apa yang dipesankan oleh baginda Rasulullah SAW. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah dia yang hidupnya bermanfaat. Orang ini bermanfaat, tapi rumahnya hilang Ustadz, keluarganya meninggal. Maka tragedi itu bisa menjadi adalah imtihanan lahum, ujian atau cobaan. Karena orang yang soleh tidak dibiarkan dalam kesolehannya. Karena ketika orang soleh dibiarkan dalam kesolehannya, Allah khawatir dia menjadi sombong. Dan orang yang sombong, kata Allah, innaka lan tahriqal arda wa lan tablughal jibala tula. Orang yang sombong ditantang sama Allah, lan tahrikal arda. Manusia, semampu apapun kamu, sekuat apapun, coba tembus itu kerak bumi. Bisa apa tidak? Allah tantang. Innaka lan tahrikal arda wa lan tablughal jibala tula.
Sama Allah ditantang kembali. Wahai orang sombong, bisa nggak kamu berdiri tinggi menyaingi tingginya gunung-gunung yang aku tancapkan di bumi ini? Tidak bisa. Maka tidak Allah biarkan orang soleh dalam kesombongan supaya dia makin diangkat derajatnya oleh Allah, dinaikkan levelnya, di-upgrade softwarenya sama Allah. Maka Allah titipkan ujian. Allah ingin lihat ketika diuji apakah dia tetap istiqomah dalam ibadah dan kebaikan atau jangan-jangan dia putus asa. Maka ujiannya tidak lulus. Tragedi bagi orang yang tragedi yang menimpa orang-orang soleh itu adalah ujian atau cobaan. Ada orang yang setengah baik. Dia tahu perintah tapi tidak tahu larangan. Kenapa tahu perintah? Sholatnya jalan, sedekahnya jalan. Tapi tidak tahu larangan, maksiatnya jalan. Judinya jalan, maboknya jalan, zinanya jalan, nauzubillah. Sholatnya terus, tapi maksiatnya juga jalan. Ada yang seperti itu ibu, pasti di Aceh ada. Rumahnya juga hilang sama, keluarganya meninggal. Maka itu bukan lagi ujian, karena ujian untuk orang yang soleh. Tapi buat orang yang setengah soleh, itu adalah peringatan, nasihat, teguran. Supaya orang itu tidak terjebak dalam maksiatnya. Seperti yang saya sampaikan di awal, kadang harus dijewer. Sama ketika orang tua menasehati anaknya, ada anak yang cukup dengan mata melotot si bapak, anak sudah tahu, oh ini teguran. Ada anak yang cuek, harus dibentak dulu baru sadar. Ada yang dibentak nggak sadar, harus dijewer dulu baru dia sadar. Begitulah Allah menasehati hamba-hambanya. Lalu kategori yang ketiga, ada orang yang benar-benar nggak ada baiknya sama sekali. Hidupnya cuma berisi dosa, maksiat, nyakitin orang, gibah, fitnah, nggak pernah peduli, pelit, medit, jauh dari berkah, nggak pernah baca Al-Quran, dan lain sebagainya. Sangat jauh dari nilai kebaikan. Tiba-tiba rumahnya sama, hilang juga, keluarganya meninggal, jadi korban tsunami. Maka itu bukan ujian. Maka itu bukan teguran atau peringatan. Itu adalah hukuman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itulah azab. Jadi sebaik-baiknya seorang muslim jangan pernah menjustifikasi, menilai orang lain, oh ini azab. Karena ketika musibah itu harus kita nilai apakah ini ujian, peringatan, atau hukuman, kita tidak berhak menilai. Siapa yang berhak menilai Ustadz? Kata si ibu itu. Yang berhak menilai ibu hanya dirinya masing-masing dan Allah. Nah maksudnya ibu, ketika kita dapat satu tragedi, entah itu motor hilang, sering kejadian sekarang ada laptop dalam mobil tiba-tiba dirampok gitu ya, digarong, diambil laptopnya. Maka yang paling tahu apakah tragedi itu ujian, peringatan atau hukuman bukan orang lain, tapi diri kita masing-masing. Maka tanyalah diri kita, tanyalah diri Anda, jangan salahkan orang lain. Apakah sebuah tragedi itu masuk kategori yang mana? Kita yang paling tahu. Pemirsa yang berbahagia, tentunya setiap manusia itu ingin dijauhkan dari musibah. Tapi itu sebuah kemustahilan. Karena keseharian kita itu penuh dengan ujian. Bahkan ujian itu tidak selamanya dalam bentuk duka. Tapi bentuk suka, bentuk bahagia, bisa jadi itu ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena Allah sedang ingin menilai hambanya. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ketika Allah menitipkan kendaraan untuk hidup kita sehari-hari, Allah sedang menilai kendaraan ini dipakai untuk apa? Apakah untuk maksiat? Apakah untuk kebaikan? Makanya ada istilah yang sering kita dengar, sehat walafiat. Tapi kita lupa dengan satu istilah yang lainnya lagi, yaitu sehat wal maksiat. Kalau sehat walafiat sering kita dengar ya. Apa kabar Ustadz? Sehat walafiat. Apa kabar guru? Sehat walafiat. Apa sih sehat walafiat? Sehat walafiat artinya anggota tubuh yang sehat kita pakai untuk kebaikan-kebaikan di jalan Allah. Mencari investasi akhirat.
mencari amal jariah. Itu namanya sehat wal afiat. Sehat dan bermanfaat, maksudnya gitu. Mata kita sehat, alhamdulillah. Ketika mata kita dipakai baca Al-Quran, melihat konten-konten YouTube yang positif, menggugah pikiran dan hati kita untuk menebar kebaikan, konten itu merangsang kita untuk bersedekah, maka mata kita menjadi sehat wal afiat. Tetapi ketika mata kita gunakan untuk menatap yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, menikmati dosa, maka sehat itu menjadi sehat wal maksiat. Jadi hukuman dari Allah itu bentuknya banyak. Maka mari kita introspeksi diri kita masing-masing. Karena selama ini dengan sosmed yang ada di genggaman setiap tangan kita, bisa jadi kita terlalu sibuk ngepoin status orang, atau kita posting foto yang sebenarnya kita berniat nyentil tetangga gitu ya. Yang diposting ayat-ayat Bismillahirrahmanirrahim, alhaqumut takatsur, bermegah-megahan membuat kita terlena, hatta zurtumul maqabir, manusia tidak sadar sampai dia masuk ke alam kubur. Di bawahnya ada caption for tetangga sebelah. Nah, ayatnya bagus, tapi kenapa ayat itu justru dipakai untuk nyindir sesuatu? Maka hati-hati, bisa jadi kelengahan kita dalam menggunakan gadget, sosmed, itu bisa menghadirkan ujian dan musibah yang tipis-tipis dalam hidup kita. Rezekinya jadi seret gitu ya. Terus kayaknya kok keluarga sakit mulu nggak sembuh-sembuh. Karena selama ini kita lupa dengan sedekah. Sedekahnya sering Ustadz, tapi sedekah saya kan harus saya posting supaya viewersnya banyak. Sedekah saya harus jadi konten dong Ustadz, minimal 3 part lah di YouTube saya supaya subscribernya nambah, ya enggak? Kalau monetize kan, jadi alhamdulillah Ustadz. Si ibu ini masih nanya lagi sama saya dalam kasus yang berbeda. Kata si ibu, Ustadz, saya tuh kalau sedekah Pak Ustadz, tapi kalau nggak diposting ada yang kurang serak gitu. Itu gimana Ustadz? Saya bilang, silahkan ibu. Ibu mau posting kebaikan ibu, sedekah ibu, berbagi ibu, ibu ngebantu masjid mau diposting, silahkan, boleh. Niatkan supaya postingan itu bisa dilihat sama orang dan orang terpanggil juga untuk berbuat kebaikan. Itu niatnya. Terus Ustadz, kalau gitu nggak apa-apa saya posting. Ntar dulu, saya belum berbicara titik, ini masih koma. Ketika ibu banyak memposting kebaikan-kebaikan supaya orang lain mencontoh juga kebaikan ibu, maka ibu harus punya amalan di hari yang lain, di waktu yang lain, di jam yang lain. Sebuah amalan yang tidak diposting sama sekali, sebuah amalan yang tahu cuma ibu dengan Allah. Sebuah amalan yang tangan kanan ibu memberi, tangan kiri ibu sedikit pun tidak tahu. Maksudnya gimana Ustadz? Ibu habis posting nih, ngasih habis zuhur, bantuan, korban bencana, alhamdulillah ya, captionnya kan di Instagram gitu, di feed lagi. Alhamdulillah ya, habis ngasih sedekah, silahkan. Tapi ibu sampai di rumah, ibu panggil anak yatim 2 orang, tanpa harus diposting. Nak, ini ibu kasih uang, buat kamu beli makan, titip beli beras, buat ibu kamu yang sekarang sendiri karena ayahnya meninggal, sudah bismillah, tanpa diposting. Jadi kebaikan-kebaikan yang kita posting harus kita imbangi, bahkan harus lebih banyak dengan kebaikan-kebaikan yang tanpa postingan yang orang lain tidak tahu. Supaya apa? Supaya hal-hal yang kita lakukan tanpa postingan ini kita berharap bisa menghapus niat-niat riya yang ada dalam setiap postingan kita. Saya rasa ini sebuah jawaban yang elegan buat si ibu supaya dia tidak merasa putus asa. Mungkin bisa saja saya bilang dengan kalimat dan pendapat yang ekstrim. Udah bu, ibu posting gak akan diterima sama Allah bu, sumpah demi Allah yang ada ibu masuk neraka. Misalnya. Setelah itu si ibu kapok untuk memposting bersedekah. Padahal menurut saya postingan-postingan kebaikan itu harus mampu bersaing dengan postingan-postingan keburukan. Maksudnya gimana Ustadz?
Orang ngumbar aurat posting nggak malu kok. Orang banyak pamer Sultan A, Sultan B, sombong tapi tidak malu. Kenapa ketika orang memposting kebaikan kita hujat? Kenapa netizen sangat usil dengan hal itu? Nggak usah peduli dengan netizen. Tapi tadi, imbangi setiap postingan kebaikan kita dengan kebaikan-kebaikan yang kita postingnya hanya kepada Allah, bukan di sosmed kita. Ini sebuah jawaban yang elegan, supaya orang tidak kapok berbuat baik. Dia mau posting silahkan. Tapi jangan sampai lupa untuk lebih banyak berbuat kebaikan lagi yang tanpa postingan. Kenapa hal ini saya sampaikan? Ini masih terkait dengan tema kita, ujian. Yang saya sampaikan tadi, ujian-ujian yang begitu tipis dalam hidup bisa jadi kita lakukan karena kita bisa jadi itu mendekat kepada kita karena kita tidak pernah sadar bahwa betapa niat dalam sebuah amalan itu begitu penting. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada seorang ayah yang anaknya terjerumus dalam kasus narkoba. Itu anak pertamanya. Anak keduanya terjerumus dalam dunia free sex, summon event, pergaulan bebas. Sampai dia bilang, "Ya Allah Ustadz, anak saya udah saya bawa ke Kiai A, ke Kiai B, udah saya ruqyah. Takutnya ada setan mungkin yang numpang di situ. Udah saya bawa kemana-mana." Saya bilang, "Alhamdulillah Pak Haji. Kalau Pak Haji sudah syariatin anaknya dibawa kemana-mana supaya bisa keluar dari dunia gelap itu." Tapi mungkin ada satu hal yang Pak Haji lupa. Apa itu Ustadz? Pak Haji harus ingat-ingat, flashback ke belakang. Apakah dulu di saat Pak Haji sedang bekerja, Pak Haji pulang ke rumah membawa rezeki yang jelas-jelas itu uang haram dan Pak Haji tahu? Sekali lagi saya tanya Pak Haji, apakah Pak Haji pernah membawa uang, rezeki, gajian, atau apapun bentuknya materi, dan itu jelas-jelas haram? Pak Haji tahu itu haram, tapi tetap dibawa ke rumah. Bahkan di rumah dibeliin beras, dibeliin susu, dan beras itu masuk ke tubuh si anak-anak dan istri Pak Haji. Bahkan beras itu menjadi konsumsi harian, berminggu-minggu. Makan dari uang yang haram. Karena bagaimanapun al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Haram itu jelas, halal itu jelas. Dan yang paling tahu adalah kita. Maka ketika kita memberikan makanan, asupan, dan ada unsur haramnya, maka otomatis tubuh anak-anak kita, tubuh istri kita tergerak sangat mudah untuk berbuat juga yang negatif. Maka Pak Haji, kalaupun itu ada, belum telat, taubatan nasuha. Kembalilah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ternyata yang harus diobati Pak Haji sekarang bukan anak-anak Pak Haji. Tapi yang harus berobat justru Pak Haji harus mengobati hati Pak Haji sendiri. Subhanallah. Selama ini kita selalu ingin orang berubah sesuai dengan kemauan kita. Tapi kita amat sulit untuk merubah kebiasaan kita, kejelekan kita, keburukan kita. Padahal bisa jadi Allah menggerakkan hati orang lain untuk berbuat baik di saat kita mencontohkan kebaikan. Jangan egois. Karena jelas pesan dari Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Allah tidak akan merubah satu kaum kalau kaum itu tidak ada kemauan, tidak ada iktikad yang baik dan kuat untuk merubah dirinya sendiri. Merubah dunia itu saya rasa sebuah kemustahilan. Karena sebenarnya pintu gerbang utama untuk merubah dunia ini adalah dengan merubah diri sendiri. Maka di kesempatan yang mulia ini saya mengajak kita semuanya untuk lebih giat lagi kita bersedekah sebagai bukti bahwa kita sangat ingin dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbuat kebaikan terhadap siapapun bukti kepada Allah. Allah itu perlu bukti. Cinta itu perlu bukti. Maka ketika kita mencintai Allah, maka buktikanlah itu dengan lillahi ta'ala. Kita hanya bisa berdoa, ya Allah, seberat apapun musibah dan ujian yang Kau titipkan dalam hidup kami, tidak masalah ya Allah, kami pasrah, kami redo. Satu yang kami minta ya Allah, beri kami kekuatan yang terbaik untuk menghadapi ujian-ujian itu apapun bentuknya. Wallahu a'lam bishawab. Sahabatku semua, pemirsa TV One,
yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ujian adalah tragedi yang diperuntukkan bagi mereka yang sudah baik dan dekat dengan Allah. Allah mau upgrade levelnya. Peringatan Allah titipkan ketika tragedi menyentuh manusia-manusia yang masih belum baik. Dengan peringatan dan nasihat itu, Allah ingin orang tersebut menjadi lebih baik dan lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hukuman adalah ketika tragedi menjamah orang-orang yang selama ini tidak pernah berbuat baik sedikit pun. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan kita menjadi manusia lebih baik lagi. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.